Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Kalau kamu dengar ada tempat tersembunyi di tengah hutan yang airnya bisa nyembuhin semua penyakit, pasti kamu bakal mikir itu cuma mitos. Cerita-cerita kayak gitu emang sering muncul di kampung-kampung atau pelosok desa yang jauh dari kota. Biasanya cuma jadi cerita pengantar tidur, dongeng nenek ke cucunya, atau sekadar cerita warga yang dilebih-lebihin biar kelihatan mistis. Tapi cerita soal Curug Bulan 3 beda. Orang yang udah pernah ke sana dan selamat pulang, mukanya nggak pernah sama lagi. Tatapan mereka kosong, pandangannya jauh, dan kalau ditanya, cuma bisa jawab, ada yang harus dibayar. Curug Bulan 3 itu bukan curug biasa. Lokasinya nggak bisa ditemukan sembarangan. Kamu mau pakai GPS secanggih apapun, Google Maps sejelas apapun, tetap nggak bakal ketemu. Karena jalannya nggak ada di peta. Jalan masuknya ketutup semak belukar, pohon-pohon tua, dan kabut yang rasanya nggak pernah pergi. Yang anehnya, orang-orang yang benar-benar butuh, yang datang dengan niat sungguh-sungguh, bisa sampai ke sana. Entah kenapa mereka selalu nemu jalan sendiri, seolah-olah tempat itu yang manggil mereka. Masyarakat sekitar udah lama tahu, tempat itu bukan tempat main-main. Mereka nyebutnya pemandian setan. Nama yang kelihatannya ekstrim, tapi kalau kamu dengar cerita-cerita dari mulut mereka, kamu bakal ngerti kenapa. Bukan karena tempatnya menyeramkan atau ada tengkorak di sana. Justru sebaliknya. Curug Bulan 3 itu indah banget. Airnya jernih, jatuh pelan kayak tirai kaca. Di sekelilingnya ada batu hitam mengkilap yang licin tapi bersih. Dan selalu ada kabut tipis yang ngambang di atas air. Siang malam kabutnya nggak pernah hilang. Nggak ada suara serangga, nggak ada burung. Cuma suara air jatuh yang pelan, kayak bisikan. Orang pertama yang nyebarin kabar soal air, penyembuh itu adalah seorang ibu dari kampung seberang. Anaknya kena penyakit kulit yang parah. Kulitnya ngelupas, bernanah dan bau. Udah dibawa ke rumah sakit manapun nggak mempan. Semua bilang penyakitnya langka, butuh biaya puluhan juta. Itu pun belum tentu bisa sembuh. Si ibu itu hampir nyerah. Sampai suatu malam dia mimpi didatangi perempuan tua berkebaya putih yang duduk di tepi air sambil manggil namanya. Katanya, kalau ingin anakmu sembuh, datanglah saat bulan ketiga penuh. Dia bangun dengan keringat dingin dan langsung ingat cerita lama yang pernah diceritain ibunya dulu tentang curug gaib. Akhirnya, dengan niat yang setengah nekat, dia minta bantuan warga yang masih percaya sama hal mistis. Ditemani satu orang, mereka masuk ke hutan lewat jalan lama yang katanya udah ditutup sejak puluhan tahun. Ajaibnya, mereka sampai. Si ibu itu mandiin anaknya pakai air curug malam-malam. Pas purnama ketiga, dia juga sempat bisikkan sesuatu ke air sebelum diguyur ke badan anaknya. Katanya itu syarat dari kuncen desa. Seminggu setelah itu, anaknya sembuh. Nggak ada bekas luka, nggak ada sisa infeksi. Bahkan kulitnya jadi halus bersih kayak nggak pernah kenapa-kenapa. Warga geger. Berita itu nyebar. Awalnya cuma dari satu desa ke desa lain. Lama-lama masuk ke media sosial. Ada yang bikin thread panjang di Twitter. Ada yang masuk ke video YouTube misteri. Dan kayak yang bisa ditebak, orang-orang mulai berdatangan. Ada yang bawa anaknya yang lumpuh sejak kecil. Ada yang kena stroke. Ada yang kena kanker, TBC, asma akut. Semua nyoba peruntungan di Curug Bulan 3. Dan anehnya, banyak dari mereka yang sembuh. Nggak cuma sembuh fisik, ada yang katanya juga sembuh dari gangguan jiwa. Seorang pria dari luar kota yang selalu ngomong sendiri, nggak bisa tenang. Setelah mandi di curug itu, jadi bisa ngobrol normal, bisa kerja, bisa nikah. Tapi dari semua keajaiban itu, ada hal lain yang mulai bikin bulu kuduk warga berdiri. Karena setiap orang yang sembuh, nggak lama kemudian, selalu ada sesuatu yang diambil. Ada keluarga yang anaknya sembuh dari penyakit jantung bawaan, tapi 2 bulan kemudian ibunya ketabrak mobil pas lagi beli sayur. Mobilnya nggak ada yang nyetir, tapi tetap melaju kencang dari arah kosong. Saksi mata bilang, mobil itu kayak digerakkan angin atau didorong sesuatu yang nggak kelihatan. Ada juga seorang pria muda yang sembuh dari kanker usus. Dulu kurus kering, sekarang gemuk dan segar. Tapi sejak pulang dari curug, setiap malam dia bermimpi dikejar bayangan hitam besar dengan mata merah. Awalnya cuma mimpi. Lama-lama dia suka mimpi sambil teriak dan bangun dalam posisi tidur, tengkurap kayak orang sujud. Sampai akhirnya suatu malam,
Istrinya temuin dia, udah nggak bernyawa di kamar mandi. Di cermin, ada tulisan dari uap air, sudah diambil. Beberapa warga mulai cerita, mereka pernah lihat perempuan berbaju putih lewat di pekarangan atau mendengar suara tangisan anak kecil dari arah curug, padahal nggak ada siapa-siapa. Ada juga yang bilang, waktu lewat dekat hutan, mereka cium bau air bunga yang sangat wangi, tapi bikin pusing. Satu ibu rumah tangga bahkan pernah nemu ember air di depan rumahnya. Airnya jernih, dingin, dan harum. Waktu dia pegang, tangannya kram seharian. Cerita-cerita aneh itu makin banyak. Sampai akhirnya, Kuncen desa kumpulkan warga. Dia bilang air curug itu memang nyembuhin, tapi bukan air biasa. Itu air yang dijaga. Dan setiap kali dipakai untuk menyembuhkan, harus ada yang dibayar. Bukan uang, bukan sesajen, tapi ruh. Yang mandi di sana dia nggak pulang sendiri, ada yang ikut. Dan yang ikut itu butuh tempat tinggal, begitu kata si Kuncen. Sejak itu, orang-orang makin hati-hati. Tapi nggak sedikit juga yang nekat, karena seperti biasa, manusia seringkali lebih takut mati sakit daripada mati mistis. Nggak cuma dari desa, orang kota juga mulai datang. Mereka rela bayar mahal buat ditemenin masuk ke curug. Ada yang bawa drone, kamera, bahkan live streaming. Tapi entah kenapa, semua yang coba rekam curug itu nggak pernah berhasil dapat gambar utuh. Videonya ngeblur, suaranya noise, atau filenya rusak. Dan anehnya, beberapa dari mereka hilang arah. Ada yang muter-muter di hutan sampai kehabisan logistik. Ada yang nemuin curugnya, tapi setelah mandi, balik-balik nggak bisa ngomong. Lidahnya kaku, matanya kosong. Satu kejadian yang paling bikin gempar itu datang dari mahasiswa yang bikin dokumenter soal tempat-tempat mistis. Mereka dari universitas terkenal, bawa alat lengkap, dan niatnya cuma ngambil footage buat tugas. Tapi dari 5 orang yang berangkat, cuma 2 yang balik. Itu pun dalam keadaan trauma berat. Yang satu bisu, yang satu ngomong ngawur, nggak nyambung. Kamera yang mereka bawa ditemukan di dekat aliran sungai. Rusak, tapi memory cardnya masih utuh. Isi videonya, suasana malam gelap, dengan suara air, lalu samar-samar ada suara perempuan nyanyi lagu Jawa kuno, nada lambat. Suaranya lirih tapi nggak ada wujud orangnya. Di akhir video ada bisikan jelas. Kamu datang, kamu sembuh, kamu bayar. Warga yang nonton video itu sepakat buat nutup lagi jalur ke Curug Bulan 3. Tapi tetap aja, setiap tahun pasti ada yang nyoba masuk. Nggak semuanya kembali. Yang bikin makin merinding, sejak makin banyak orang sembuh dari curug itu, angka kematian misterius di desa-desa sekitar juga meningkat. Orang tua yang sehat-sehat tiba-tiba meninggal. Anak-anak kecil sakit nggak jelas. Rumah-rumah kosong tiba-tiba kedengeran suara orang mandi malam-malam. Warga percaya yang udah disembuhkan menyimpan hutang yang dibayar oleh orang-orang terdekatnya. Sampai sekarang, nggak ada yang tahu pasti siapa yang jaga Curug Bulan 3. Tapi yang jelas, tempat itu bukan tempat wisata. Itu tempat perjanjian. Tempat yang dikasih keajaiban, tapi juga kutukan. Dan setiap kali purnama ketiga datang, kabut di sekitar hutan makin tebal, suara air makin keras, dan sering terdengar suara perempuan tertawa sambil berkata pelan, "Aku ambil yang kau tinggalkan." Dan saat itu terjadi, satu nyawa kembali ditarik ke dalam air. Orang-orang mungkin bisa bilang kalau semua cerita soal Curug Bulan 3 itu cuma kebetulan atau cuma bumbu mistis yang dibesar-besarkan. Tapi kalau kamu tinggal di daerah situ, tinggal dengar cerita dari mulut ke mulut, lihat kejadian-kejadian aneh yang mulai muncul satu persatu. Kamu pasti bakal mikir ulang, karena yang bikin ngeri bukan cuma tempatnya, tapi juga apa yang dibawa pulang oleh orang-orang yang pernah ke sana. Sejak makin banyak orang datang buat minta kesembuhan, kejadian-kejadian aneh makin sering terjadi. Warga yang tinggal paling dekat ke hutan bilang mereka mulai sering dengar suara dari dalam kabut. Bukan suara binatang, bukan suara manusia, tapi suara yang anehnya terasa dekat. Padahal waktu dicari, nggak ada siapa-siapa. Kadang suaranya seperti suara perempuan nyanyi pelan-pelan. Kadang seperti suara anak kecil ketawa. Dan kadang hanya bisikan samar yang berulang-ulang manggil satu nama. Pernah satu malam, ada warga yang nggak sengaja lewat jalur kecil di pinggir hutan. Karena motornya mogok di tengah jalan utama. Dia bawa senter, jalan pelan-pelan. Dan waktu melewati tikungan dekat hutan, dia dengar suara seseorang manggil namanya. Suaranya lembut banget, tapi jelas. Dia noleh, tapi nggak ada siapa-siapa. Di sekeliling cuma gelap dan kabut tipis. Dia ngebatin mungkin cuma halusinasi.
Tapi setelah itu, setiap malam dia mimpi didatangi sosok perempuan pakai kebaya putih, rambutnya panjang, dan mukanya buram. Perempuan itu duduk di pinggir ranjang sambil nyanyi, terus nanya, mau sembuh juga? Yang aneh, padahal orang ini nggak sakit apa-apa. Tapi karena terus-terusan diganggu, dia akhirnya pergi juga ke Curug Bulan 3. Nggak buat mandi, cuma buat ngeliat aja katanya. Tapi begitu dia nyampe di sana, dia tiba-tiba jatuh sakit. Badannya panas tinggi, nggak bisa makan. Tapi waktu dibawa ke rumah sakit, semua hasil pemeriksaannya normal. Dokter nggak nemuin apapun. Nggak ada virus, nggak ada bakteri, nggak ada infeksi. Tapi badannya terus menurun, kayak ada sesuatu dari dalam yang ngisep energinya pelan-pelan. Satu-satunya hal yang bikin dia sembuh adalah waktu istrinya balik lagi ke curug dan numpahin air curug di depan pintu rumah mereka sambil baca doa-doa dari kuncen. Tapi sejak itu, anak pertamanya jadi bisu. Nggak ngomong apa-apa, cuma meluk boneka dan suka nyium-nyium air dari ember yang dibawa ibunya. Warga akhirnya sadar, pemandian setan itu bukan cuma soal air penyembuh, tapi ada yang tinggal di sana. Sesuatu yang nggak suka kalau dipanggil cuma buat minta tolong tanpa tahu konsekuensinya. Kuncen desa pernah bilang, Curug Bulan 3 cuma akan muncul jelas di mata orang yang benar-benar niat. Tapi niat itu harus tulus, entah karena putus asa atau karena ikhlas ingin menyembuhkan tanpa pamrih. Tapi meskipun ikhlas, bukan berarti nggak ada harga yang harus dibayar. Harga itu tetap ditagih. Cuma siapa yang bayar, itu urusan yang dijaga oleh makhluk dari sisi lain. Satu keluarga pernah ngalamin kejadian tragis. Mereka punya anak perempuan yang udah nggak bisa jalan sejak kecil karena kelainan saraf. Ibunya cerita, selama bertahun-tahun mereka ikhtiar ke mana-mana. Dari dukun, pengobatan alternatif, terapi modern, semua dicoba. Sampai akhirnya mereka dengar soal curug itu dari saudara jauh. Mereka datang, mandi di curug pas malam Jumat Kliwon. Dan anak perempuan itu langsung bisa gerak pelan-pelan. Nggak langsung sembuh total, tapi dalam 2 minggu dia bisa berdiri. Sebulan kemudian bisa lari kecil. Dokter yang biasa rawat pun heran. Tapi setelah itu keanehan muncul. Pertama, ibunya sering melamun tengah malam. Dia suka bengong ngeliatin lantai. Kadang duduk di kamar mandi tanpa air. Kadang bisa sampai 2 jam duduk diem tanpa ekspresi. Suaminya pikir dia stres atau kecapekan. Tapi waktu ditanya, si ibu itu selalu bilang, "Aku cuma dengar suara air, dia manggil aku." Satu malam ibunya nggak tidur sama sekali. Pagi-paginya dia ngelamun di dapur sambil bisik-bisik sendiri. Anaknya nanya, "Mama ngomong sama siapa?" Tapi dia cuma jawab pelan, dia minta kembaliannya. 3 hari setelah itu, ibunya hilang dari rumah. Semua pintu masih terkunci dari dalam. Nggak ada jejak siapapun keluar. Tapi di wastafel kamar mandi, ada bekas air menetes. Padahal nggak ada yang mandi. Wangi airnya juga khas. Kayak bunga melati. Tapi ada rasa dingin yang menusuk. Seolah air itu punya napas sendiri. Polisi nyari kemana-mana. Nggak ketemu. Tapi 1 minggu kemudian, ada warga yang nemuin kebaya putih, sobek tergantung di dahan pohon, dekat aliran sungai kecil yang menuju arah curug. Di bagian kerahnya, ada noda hitam, dan di balik sobekan kain, ada rambut panjang basah yang gak pernah kering meskipun dijemur. Warga makin yakin, makhluk yang ada di balik curug itu bukan sekadar penunggu. Tapi dia seperti penjaga neraca. Setiap kali seseorang sembuh, keseimbangannya terganggu dan harus dikembalikan, entah dengan nyawa, entah dengan ruh, atau bahkan jiwa seseorang yang gak ada sangkut pautnya. Dan entah kenapa, dia lebih suka ambil yang paling dicintai. Ada juga cerita soal seorang anak muda, kuliah di luar kota, yang dengar soal Curug Bulan 3 dari video YouTube. Karena penasaran, dia mutusin buat nyari sendiri. Dia bukan orang sakit, tapi katanya dia pengen buktiin semua itu cuma sugesti. Dia nekat masuk ke hutan sendirian, bawa tenda, kamera, GPS, dan semua alat perekam yang dia punya. Selama 2 hari dia ngilang. Sinyal HP-nya terakhir terdeteksi di pinggiran desa. Waktu tim SAR nyusulin, mereka nemuin tendanya kosong.
Semua alat perekam ada, tapi nggak satu pun berfungsi. Baterainya habis semua, padahal sebelumnya udah diisi penuh. Tapi satu kamera handheldnya masih nyala. Di dalamnya ada video pendek. Dalam video itu, terlihat dia duduk di pinggir air sambil ngomong pelan, "Gue beneran nemu tempatnya. Airnya aneh banget, dingin tapi hangat. Gue coba minum sedikit, lalu suaranya berubah jadi gemetar. Dia ngomong, kayak ada sesuatu masuk, dingin banget. Di belakang gue kayak ada yang jalan, lalu videonya goyang. Tiba-tiba suara air makin keras, dan ada bayangan putih di belakangnya. Kamera jatuh, video gelap, tapi masih ngerekam suara. Dan suara terakhir yang terekam adalah bisikan. Gak semua yang datang boleh pulang. Waktu anak itu akhirnya ditemukan, dia duduk di pinggir jalan desa dalam keadaan linglung. Gak pakai baju, rambutnya basah, dan mulutnya gak berhenti komat kamit. Sampai sekarang dia belum pulih, kata orang tuanya. Setiap malam dia suka ketawa sendiri, lalu tiba-tiba nangis sambil bilang, dia haus. Dia minta lagi. Kejadian-kejadian itu bikin warga pasrah. Gak bisa lagi nyegah orang buat datang. Karena anehnya, makin banyak tragedi, makin banyak yang penasaran. Entah karena rasa putus asa, entah karena penasaran, atau karena dorongan lain yang gak bisa dijelasin. Yang jelas, semakin malam dan semakin sunyi, Curug Bulan 3 makin sering menampakkan dirinya. Orang-orang bilang, sekarang kadang bisa terdengar suara air dari dalam rumah. Meskipun semua keran ditutup, bisa ada bau wangi melati di pagi buta. Meskipun gak ada bunga di sekitar rumah. Dan yang paling menyeramkan, ada yang pernah bangun tengah malam dan nemu lantai rumahnya basah, padahal semalam gak hujan dan semua jendela terkunci. Tiap kejadian itu muncul, warga tahu ada yang baru saja mandi di curug itu, dan sebentar lagi akan ada yang diambil. Kabar soal Curug Bulan 3 yang bisa menyembuhkan penyakit, tapi minta tumbal terus nyebar sampai ke luar pulau. Bahkan ada rombongan dari luar Jawa yang khusus datang ke desa itu cuma buat nyari jalan ke curug. Mereka nggak bilang siapa yang sakit, tapi warga tahu dari cara mereka ngomong, ada yang mereka sembunyikan. Rombongan itu terdiri dari 4 orang, 1 keluarga kecil, dan 1 sopir yang disewa dari kota. Mereka bawa anak laki-laki berusia 9 tahun. Dari luar kelihatannya sehat, nggak tampak kurus, nggak pucat, nggak pakai alat bantu apapun. Tapi waktu mereka ngobrol diam-diam sama Kuncen, baru ketahuan anak itu divonis kanker otak stadium akhir. Dokter udah nyerah, umurnya tinggal hitungan minggu. Keluarganya udah coba semua pengobatan modern dan alternatif, nggak ada hasil. Sampai akhirnya ada seseorang yang kasih tahu soal Curug Bulan 3. Bukan dokter, tapi seorang pengusaha yang juga pernah dapat kesembuhan di sana. Dia cuma ngasih pesan 1 kalimat, airnya nyembuhin, tapi kamu nggak akan pulang utuh. Keluarga itu nyewa mobil dan nyusuri desa selama berhari-hari. Begitu ketemu Kuncen, mereka langsung minta dibawa ke curug. Tapi Kuncen nggak bisa sembarangan. Dia bilang curug nggak akan terbuka kalau kamu datang dengan niat pamer atau cuma nyari sensasi. Harus benar-benar pasrah, harus ada perjanjian. Akhirnya, malam itu juga mereka berangkat. Naik motor, lalu jalan kaki sekitar 2 jam masuk hutan. Gelapnya bukan gelap biasa. Senter yang mereka bawa cuma bisa menyorot sejauh 2 meter. Sisanya kabut tebal, hening. Nggak ada suara jangkrik, nggak ada daun jatuh, cuma langkah kaki dan hembusan napas mereka sendiri. Dan tiba-tiba, curug itu muncul di depan mereka. Nggak ada suara air deras, justru jatuhnya pelan, seperti tirai bening. Di sekelilingnya ada cahaya redup, seperti sinar bulan yang nggak pernah terang penuh. Batu-batu di sekitarnya licin, tapi nggak ada lumut. Airnya bening, tapi waktu disentuh terasa aneh. Dingin, tapi ada hangatnya yang meresap ke tulang. Anak kecil itu diminta masuk pelan-pelan, hanya berendam sampai leher. Kuncen berdiri di pinggir, membaca mantra yang katanya sudah diwariskan turun-temurun. Di tengah bacaan itu,
Suara air tiba-tiba berubah. Nggak deras, tapi seperti ada gema jauh. Lalu terdengar suara pelan, seperti bisikan. Semua orang diam, tapi satu-satunya yang dengar jelas adalah ibunya. Dia langsung melotot, mukanya pucat. Tapi dia diam, nggak cerita ke siapa-siapa. Besok paginya, anak itu bisa jalan, bisa ngomong, bisa lari kecil. Semuanya kaget, seperti keajaiban, seperti mukjizat. Mereka peluk-pelukan, nangis di tepi jalan hutan, lalu balik ke penginapan dengan penuh harapan. Anak itu makan banyak, tertawa, kayak nggak pernah sakit. Tapi disinilah awalnya. 3 hari kemudian si ibu mulai gelisah. Dia nggak bisa tidur, matanya merah. Kata suaminya, dia suka duduk di depan kamar mandi sambil nyium-nyium handuk bekas anaknya. Katanya dia suka bau airnya, wanginya bikin tenang. Lalu malam keempat, dia mimpi berdiri di tepi curug. Dalam mimpi itu, dia sendiri, tapi dia tahu suaranya dipanggil. Di seberang curug, ada sosok perempuan tinggi besar. Rambutnya panjang banget, sampai nyapu air. Wajahnya nggak kelihatan, tapi suaranya jelas. Kamu sudah minum, sekarang waktunya membayar. Ibunya bangun dengan peluh dingin, tapi nggak cerita. Dia simpan sendiri, sampai malam ke-7, dia hilang. Suaminya panik, semua pintu dikunci dari dalam. Nggak ada jendela yang dibuka, tapi dia nggak ada. Baju tidurnya masih ada, tapi di lantai kamar ada jejak kaki basah. Menuju pintu, lalu menghilang. Orang-orang nyari seharian, sampai akhirnya seorang petani nemu sesuatu tergantung di dahan pohon dekat sungai kecil. Sebuah kain putih yang panjangnya nggak wajar, basah, dan bau melati. Di balik kain itu ada rambut, bukan wig, tapi rambut asli, panjang, basah. Dan waktu dicium, wanginya persis seperti air curug. Sejak saat itu, anak itu nggak pernah ngomong lagi. Dia bisa gerak, bisa makan, tapi nggak mau bicara. Setiap malam duduk di depan jendela dan nunjuk ke arah hutan. Kadang bisik-bisik, "Mama, Mama lagi mandi." Warga makin yakin, setiap orang yang sembuh ada harga yang ditagih. Tapi tagihannya nggak selalu datang ke yang sakit. Kadang datang ke yang paling mencintai. Ada juga cerita dari rombongan remaja yang nekat nyari curug buat konten horor. Mereka percaya itu semua cuma cerita warga desa yang dilebih-lebihkan. Bawa kamera, tenda, senter LED. Mereka berangkat malam hari, tapi besok paginya cuma satu yang pulang. Waktu ditanya dia nggak bisa jawab banyak. Cuma bilang mereka nemuin curug. Tapi waktu satu temannya coba rekam, airnya tiba-tiba jadi hitam. Dari dalam air muncul kepala. Bukan kepala manusia, tapi seperti tengkorak yang matanya masih menyala. Lalu semua kabur, tapi kabut makin tebal. Dan satu persatu suaranya hilang. Teman-temannya gak pernah ditemukan, tapi kamera mereka ada. Di dalam file video yang bisa diselamatkan, ada 1 detik terakhir sebelum mati yang nunjukin sesuatu berdiri di balik. Air, tinggi, hitam. Dan yang paling bikin merinding, di sudut video itu ada tangan kecil yang megang kamera. Bukan tangan salah satu dari mereka, tapi tangan mungil dengan kuku panjang dan kulit pucat. Sejak kejadian itu, warga mulai ngecap tempat itu sebagai jalan satu arah. Kalau kamu datang buat sembuh, kamu mungkin pulang, tapi nggak sendirian. Dan kamu mungkin nggak sadar bahwa yang pulang bersamamu bukan cuma harapan baru, tapi juga sesuatu dari sisi lain. Sesuatu yang akan menagih, dengan cara yang pelan, halus, tapi pasti. Kuncen pernah bilang, air itu bukan milik kita, itu milik mereka. Dan setiap tetes yang diambil harus kembali dalam bentuk lain. Dan yang paling bikin takut bukan airnya, tapi hausnya. Karena mereka yang pernah mencium wangi air curug itu selalu ingin kembali, ingin nyium lagi, ingin mandi lagi. Tapi tiap kali mereka balik, mereka ninggalin satu jejak, satu nyawa menghilang, satu ruh jadi milik curug. Waktu terus berjalan, tapi cerita tentang Curug Bulan 3 gak pernah padam. Bukan cuma karena keangkerannya,
Tapi karena rasa penasaran manusia yang gak ada habisnya, semakin banyak yang bilang tempat itu berbahaya, semakin banyak juga yang pengen coba datang. Apalagi kalau mau udah bicara soal penyakit yang gak bisa sembuh. Ketika harapan udah gak ada, bahkan hal paling mengerikan pun bisa jadi pilihan. Di tengah semua ketakutan dan cerita tragis yang beredar, ada satu hal yang selalu muncul dalam setiap kesaksian. Haus. Bukan haus biasa, tapi haus yang aneh. Yang muncul tiba-tiba setelah pulang dari curug. Awalnya cuma rasa ingin minum air dingin, tapi lama-lama berubah jadi ketergantungan. Air biasa jadi hambar. Minum banyak pun tenggorokan tetap kering. Bahkan minum es batu pun gak ngaruh. Rasanya cuma bisa hilang saat minum air dari curug itu. Tapi air dari curug gak bisa dibawa pulang. Warga udah coba. Ditaruh botol kaca, botol plastik, jerrycan. Tapi dalam waktu kurang dari sejam, airnya berubah. Entah jadi keruh, entah bau amis, atau tiba-tiba menguap tanpa jejak. Ada satu keluarga yang nekat bawa pulang sebotol air curug buat stok. Tapi besok paginya mereka nemuin botol itu pecah, airnya hilang. Dan di lantai rumah mereka ada bekas telapak kaki basah kecil yang mengarah ke ranjang anaknya. Sejak kejadian itu warga sepakat satu hal. Curug itu nggak bisa dimiliki, nggak bisa dibawa, nggak bisa dibagi. Kamu harus datang sendiri, menghadap sendiri, dan menerima resikonya sendiri. Ada satu kisah terakhir yang bikin nama Curug Bulan. 3 benar-benar ditutup rapat dari internet. Cerita ini datang dari relawan medis dari kota yang sering bantu pengobatan gratis ke desa-desa. Namanya Pak Arwan, pria tua yang baik, ramah, dan gak percaya sama hal mistis. Dia bilang semua penyakit bisa dijelaskan secara medis. Bahkan kesembuhan mendadak pun bisa dijelaskan lewat imun tubuh atau pengaruh psikis. Tapi semuanya berubah setelah dia ketemu satu pasien di desa paling dekat dengan curug. Pasien itu seorang nenek yang lumpuh selama 17 tahun. Nggak bisa gerak sama sekali. Hanya bisa tiduran dan ngomong pelan. Tapi suatu hari, nenek itu tiba-tiba bangun, jalan sendiri, dan duduk di teras rumah. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang bantu. Waktu ditanya, nenek itu cuman jawab singkat. Dia datang tadi malam, bawa air, suruh aku jalan. Pak Arwan langsung tertarik. Dia tanya siapa dia yang dimaksud. Nenek itu senyum pelan, lalu ngomong dengan suara yang entah kenapa bikin merinding. Katanya, perempuan tinggi rambut panjang, bukan orang sini. Matanya hitam semua, tapi suaranya halus. Dia bilang, aku cukup berguna buat dia sekarang. Pak Arwan pikir nenek itu halusinasi, tapi keanehan gak berhenti di situ. Beberapa hari setelah itu, nenek itu mulai bisa bantu orang lain. Setiap kali dia pegang kepala pasien, pasien itu bilang merasa lebih ringan. Beberapa bahkan sembuh total. Tapi setiap kali nenek itu sembuhin orang, wajahnya makin pucat, matanya makin cekung. Dan setiap malam, dia duduk lama di depan ember kosong. Katanya dia haus. Aku harus kasih dia minum. Pak Arwan makin gak tenang. Dia coba tanya warga, dan akhirnya dikasih tahu soal Curug Bulan 3. Awalnya dia gak percaya. Tapi setelah lihat sendiri nenek itu makin hari makin habis tubuhnya, dia mulai percaya ada sesuatu yang gak bisa dijelasin ilmu. Akhirnya, dia mutusin buat datang sendiri ke curug. Tanpa minta ditemani warga, tanpa pamit. Dia jalan malam-malam bawa senter, air minum, dan kamera kecil. Tapi besok paginya, dia gak balik. Dicari warga gak ketemu. Tapi 1 minggu kemudian, ada kiriman paket ke rumah sakit tempat dia kerja. Isinya cuma 1 flash disk. Gak ada nama pengirim. Waktu dibuka, isinya video rekaman yang pendek, cuma 2 menit. Di awal video, terlihat Pak Arwan duduk di pinggir curug dengan kamera menghadap ke dirinya sendiri. Dia ngomong,
Tempat ini nggak masuk akal, airnya bening. Tapi waktu saya minum, saya dengar suara nyanyi. Lalu dia diam, matanya mulai kosong. Dan di detik terakhir video, dia bisikkan kalimat pelan-pelan, nyaris nggak terdengar. Air ini bukan untuk manusia. Video itu tiba-tiba mati, nggak ada lanjutan. Tapi di frame terakhir, terlihat pantulan seseorang berdiri di air di belakangnya. Tinggi, ramping, rambutnya panjang banget. Tapi wajahnya nggak ada. Setelah itu, nggak ada yang tahu di mana Pak Arwan. Dia nggak pernah balik, nggak ada kabar. Tapi yang bikin merinding, semua pasien yang pernah dia obati, satu persatu mengalami hal aneh. Ada yang mulai mimpi basah, bukan karena hawa nafsu, tapi karena mimpi mereka selalu basah, betulan. Bangun tidur, spray mereka basah padahal nggak pipis. Airnya dingin, wangi, dan bikin kulit merinding. Ada yang nemuin bekas telapak tangan di cermin kamar. Ada yang dengar suara air ngucur dari wastafel, padahal kerannya mati. Dan semuanya bilang satu hal yang sama, mereka haus. Tapi air minum biasa nggak bisa ngilangin haus itu. Dari semua cerita, satu hal yang selalu terulang, sosok yang muncul dari balik kabut. Perempuan tinggi berjubah putih, rambutnya panjang, suaranya lirih. Dia nggak pernah maksa, nggak pernah nyeret. Tapi dia selalu bilang satu kalimat yang sama. Kamu udah minum, sekarang waktunya bayar. Sampai sekarang, Curug Bulan 3 ditutup rapat. Jalurnya dipalang, hutan di sekitar, dijaga warga. Tapi malam-malam tertentu, terutama kalau bulan penuh yang ketiga muncul di tahun itu, kabut tipis mulai turun, suara air terdengar dari arah yang seharusnya kosong. Dan kadang, wangi melati muncul entah dari mana. Dan kalau kamu beruntung atau sial, kamu bisa dengar suara nyanyian Jawa kuno pelan-pelan dari arah pepohonan, seperti nyanyian penenang yang justru bikin tengkukmu dingin. Karena ketika airnya menyembuhkan, hausnya akan membunuh. Dan ketika kamu sudah mencicipi air itu, kamu nggak akan pernah benar-benar pulang.